Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kita bicara tentang macam-macam air. Ada berapa macam-macam air itu, Mas? Nah, itu kan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Itu ada 7. Nah, kemudian air apa saja itu? Terus? Ya, jadi ada 7 macam air ya, yaitu air hujan, air laut, air lagi. Jadi air itu yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah air langit atau air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, dan air dingin atau air es. Kemudian kalau kita perhatikan dari sifatnya, maka nanti air itu terbagi menjadi 4 macam. Pertama, air suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan, yaitu air mutlak. Ya. Air yang kedua, air suci, mensucikan tapi makruh untuk digunakan, namanya air musammas. Air musammas syaratnya ada berapa kemarin? 2, 3. Pertama apa? 2 atau 3? Nah, ya bisa 3. Kalau 3 itu pertama dipanaskan dengan matahari. Yang kedua, di tempat wadah yang logam. Kemudian yang ketiga, digunakan di tempat yang panas atau wilayah yang panas. Kemudian air yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Apa itu? Air mustamal, air yang sudah digunakan untuk bersuci atau untuk berwudu. Kemudian air yang bercampur dengan sesuatu yang suci seperti air kopi, air teh atau air yang lain. Kemudian yang terakhir ada namanya air najis, air yang terkena benda najis. Nanti ada 2 kondisi, sedikit dan banyak. Kalau sedikit meskipun tidak berubah rasa, warna dan baunya tetap najis. Tapi kalau banyak selama tidak berubah maka bisa digunakan untuk bersuci. Paham ya? Sekarang kita masuk fasal berikutnya. Faslun utawi iki ku fasal. Ya. Faslun utawi iki ku fasal. Wajuludul maitati. Wajuludul maitati lan utawi kulite batang. Kulite bangkai. Bangkai itu apa, Mas? Nah, bangkai itu artinya binatang yang mati tidak secara syar'i. Itu namanya adalah secara agama. Itu dinamakan sebagai bangkai. Kita ulang lagi ya, bangkai itu adalah sesuatu yang tidak mati secara syar'i atau agama. Bagaimana binatang itu bisa dianggap bukan bangkai? Ya harus disembelih, ya disembelih, dan ketika nyembelih harus dibacakan bismillah. Nah. Loh, itu kan berarti sudah mati, ya sudah bangkai lah. Iya, jadi atau binatangnya bukan binatang yang boleh dimakan. Apa ada binatang yang tidak boleh dimakan? Ada. Pertama, binatang yang punya taring tajam untuk makan ya. Contohnya apa? Kucing. Kucing itu kan punya taring tajam kan? Bajing. Nyambe itu apa nyambe? Biawak, yaitu punya taring tajam. Atau binatang itu punya kuku yang tajam. Ya, kuku yang tajam itu digunakan untuk mencari mangsa semacam burung elang. Ya, maka binatang-binatang semacam itu meskipun disembelih sambil baca bismillah tetap dinamakan bangkai. Loh, ayam itu masa dipakai untuk mencari makan? Enggak. Nah,
makannya sampai pakai apa ayam itu? Nah, jadi tikus kan punya binatang apa taring yang tajam juga kan? Nah, iya. Keong itu hasarot itu semacam serangga. Serangga kan tidak boleh dimakan loh. Keong itu kan serangga. Kalau masa ada tahu keong ada? Keong itu kan punya kaki-kaki semacam jangkrik toh. Siput itu yang tidak punya. Ada tahu keong sama siput bedanya apa? Iya begitu sama siput tuh sama. Yang tak tanyakan, loh, keong itu bukan keong kolmenek. Iya, keong itu kolmenek mas. Kolmenek itu punya kaki seperti, oh iya, seperti jangkrik kan dia. Hah? Oh keong sawah. Keong sawah itu namanya nanti semacam siput itu. Nah, kalau Anda bilang keong secara mutlak itu biasanya pandangannya semacam apa namanya yang punya kaki-kaki itu loh ya, itu namanya keong. Itu ya tidak tahu saya. Kita teruskan ya. Jadi kita ulangi lagi. Ya sudah, kita ulangi lagi. Bangkai itu adalah binatang yang tidak mati secara syar'i. Jadi kalau tidak meskipun halal dimakan, kambing, sapi, ayam, kalau tidak disembelih secara syar'i, maka namanya bangkai. Mas Andika ini, karena gregetan pitiknya ayamnya kemudian dipelintir mati. Nah, maka itu namanya bangkai. Paham ya? Nah, bangkai. Atau binatang itu tidak boleh dimakan meskipun Anda sembelih, ya tetap namanya bangkai. Nah, jadi paham ya? Wajuludul maitati lan utai kulite bangkai. Tatuhuru iku suci. Apa kulit bangkai? Bid dibagi iku suci. Apa kulit bangkai? Bid dibagi kelawan disamak. Iku suci. Apa kulit bid dibagi kelawan disamak. Illa jildal kalbi kejaba kulite asu. Wal hinziri lan celeng. Illa jildal kalbi kejaba kulite asu. Wal hinziri lan celeng. Wama tawallada. Wamalan kewan. Wamalan kewan tawallada kang mana atau metu apa kewan lan kewan tawallada kang metu atau mana apa kewan minhuma saking asulan celeng saking asulan celeng au min ahadima utawa saking salah sijine asulan celeng. Au min ahadima utawa saking salah sijine asulan celeng. Jadi sekarang kita bahas masalah kulit bangkai. Ya silakan. Sudah ya. Sudah. Jadi tahunan lagi kulit bangkai itu bisa suci kalau disamak. Apa itu disamak mas? Apa mas Ali? Disamak itu apa mas Ali? Disamak itu apa disamak? Hah? Kok dilapisin? Apa mas Andika? Dimasak? Oh. Disamak itu apa artinya? Artinya kalau Anda punya binatang yang mati, sapi, kerbau, atau binatang yang tidak boleh dimakan, kulitnya itu bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Disamak itu gimana? Kulitnya itu nanti dibersihkan, dibersihkan dengan air dan dikasih sesuatu yang pedas. Pedas. Contohnya kalau zaman dulu itu biasanya pakai tai burung, kotoran burung. Ya bisa juga sesuatu yang
pedes. Kalau zaman sekarang tuh ya pakai rinso, pakai apa namanya sabun. Ya yang perih-perih itu. Jadi setelah kulit itu ya, setelah kulit itu dimasukkan ke air, kemudian dikasih sesuatu yang pedes tadi atau rinso atau apa tadi, kemudian dibersihkan sampai tidak ada bau-baunya yang tidak enak, kemudian dijemur. Setelah dijemur nanti coba dimasukkan ke dalam air lagi. Kalau sudah tidak ada bau tidak enak, berarti sudah bersih. Tapi seandainya Anda habis dijemur dimasukkan ke dalam air kok masih bau, ya berarti harus diulangi lagi, dikasih air, dikasih sesuatu yang pedas atau perih tadi, kemudian dijemur lagi sampai ketika dimasukkan ke dalam air kulitnya itu menjadi tidak basin lagi, tidak berbau lagi. Itu namanya disamak. Jadi dia terserah, bisa dibikin untuk jedor, untuk baju, untuk ya coba, makanya harus disamak dulu, disamak secara yang benar tadi. Nah, begini masalah kulit binatang yang halal dimakan, itu apakah boleh dimakan atau tidak, itu masih berbeda pendapat. Ikut Imam Rafi'i, maka kulit binatang yang disamak tadi boleh dimakan. Kalau binatangnya memang binatang yang boleh dimakan. Tapi kalau ikut Imam Nawawi tidak boleh. Nah, tidak boleh. Karena kan sudah jadi bangkai. Sejak awal sudah jadi bangkai kan. Berbeda misalkan kalau Anda punya sapi masih hidup, kemudian Anda sembelih, kemudian dengan syar'i, kemudian kulitnya dimakan, jelas boleh kan? Karena dia bukan bangkai. Gak usah disamak, tidak apa-apa kan? Tidak ada masalah kan? Ya disamak itu membersihkan kulit dari kotoran-kotoran, dari bau-bau yang tidak enak. Caranya dengan kotoran binatang atau kalau zaman sekarang pakai rinso, pakai macam-macam sampai tidak bau lagi. Itu namanya disamak. Kalau sudah disamak, boleh dipakai untuk baju, sajadah, untuk macam-macam. Jadi misalkan Mas siapa ini? Sudah Masulin ini? Mas Vino, dia nemu bangkai macan misalkan. Kemudian disamak, boleh Anda pakai baju kulit macan, boleh. Tidak ada masalah. Tidak masalah kan gitu kan. Paham ya? Kecuali apa? Kecuali kulitnya anjing, kulitnya babi, atau peranakan dari anjing dan babi. Contohnya ada anjing nikah sama atau kawin sama kambing, kemudian lahirlah apa namanya blasteran anjing plus kambing. Maka kulitnya meskipun disamak tetap tidak suci. Karena apa? Karena binatangnya memang asli najis. Paham ya? Binatangnya asli najis. Gitu. Kalau dalam Al-Qur'an kan hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal hinsiri. Diharamkan kepada kalian bangkai, darah, kemudian babi. Nah, kenapa babi diharamkan? Nah, sesuatu itu dianggap najis karena diharamkan oleh Al-Quran. Demikian pula anjing. Anjing itu kalau Anda dijilat sama anjing, maka wajib dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Nah, karena apa? Karena ternyata anjing itu hukumnya adalah najis termasuk air liurnya. Paham ya? Kemudian kita terangkan lagi. Faslun. Mana? Wa admul maitati. Kita teruskan. Wa admul maitati lan utawi kulite utawi tulangi bangkai. Utawi tulangi bangkai. Wa sya'ruha lan rambute bangkai. Rambut. Wa sya'ruha lan rambute bangkai. Najisun iku najis. Najisun iku najis. Adamia kejaba anak Adam. Ilal adamia kejaba anak Adam. Jadi tulangnya bangkai, kemudian rambutnya bangkai itu semuanya hukumnya najis kecuali manusia. Kalau manusia meninggal dunia, kalau manusia meninggal dunia
itu semuanya suci. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam. Nah, kalau kita anggap najis berarti kan tidak mulia. Nah, maka ketika seseorang mati, maka kulitnya, rambutnya itu semuanya adalah suci. Oh, suci. Manusia. Tapi kalau bangkai itu semuanya kulitnya kulitnya? Rambutnya, tulangnya itu hukumnya adalah najis. Tapi kalau kulitnya setelah disamak jadi suci. Paham ya? Apa Mas? Oh, tahunan lagi. Disamak itu artinya dibersihkan kotoran-kotoran bau-baunya, dimasukkan ke dalam air, dikasih sesuatu yang pedas, kemudian pedas semacam kotoran binatang, semacam kotoran burung, atau dikasih rinso, soklin dan lain sebagainya. Setelah dijemur, nanti setelah kering coba dimasukkan lagi. Kalau dimasukkan lagi sudah tidak bau, berarti kulitnya sudah suci. Kalau sudah suci, ya tadi sudah terangkan. Kalau sudah suci, maka boleh dipakai untuk baju, sajadah dan lain sebagainya. Tapi kalau tulangnya sama rambutnya itu hukumnya adalah najis. Ya mungkin Anda bertanya, itu beduk itu ada bulu-bulunya ya? Karena itu bukan bangkai kan? Dia disembelih, kemudian diambil tulangnya, diambil kulitnya. Apa yang mana? Loh, yang disamak itu ya sama semacam tadi. Kalau semacam beduk atau apa itu kan diambil dari biasanya binatang sembelihan. Kan disembelih syar'i kan? Ketika disembelih syar'i, maka ketika disamak meskipun ada rambutnya itu tidak apa-apa, suci kan? Berbeda kalau matinya secara tidak syar'i. Nah, kalau tidak sembelih atau binatang yang haram, maka bulunya menjadi haram. Paham ya? Ya tetap berarti kan bukan syar'i kan? Tidak disembelih kan? Maka kecuali kalau mau mati, sakit mau mati Anda sembelih tidak ada apa-apa. Ya kalau masih belum meninggal Anda sembelih kan tidak apa-apa kan? Tidak ada masalah. Apa? Ya kulit saja toh. Kita teruskan. Apanya? Wala kemudian faslun, pasal lagi ya, pasal baru ya. Faslun ya. Utawi iki uga fasal. Kemudian apa kitabnya? Wala yajusu lan ora wenang. Lan ora wenang, ora oleh. Lan ora wenang atau ora oleh. Istimalu awanid dahabi, apa nggunakake wadah emas, wadah emas, wal fiddati lan perak, jadi kita tidak boleh menggunakan wadah dari emas. Contohnya Anda pakai gayung emas, kemudian gayung perak. Ya tetap tidak boleh. Ya tetap kan. Kalau bentuknya seperti emas, selama bukan dari emas kan tidak apa-apa. Warnanya. Kenapa tidak boleh? Karena itu bukan masalah riya. Wadah emas itu nanti adalah wadah yang digunakan oleh para penduduk surga. Nah kalau Anda gunakan sekarang, berarti nanti Anda di sana tidak pakai wadah itu, berarti Anda bukan penduduk surga. Pilih mana Anda? Ya toh. Yang kedua, kalau Anda pakai wadah emas itu nanti menunjukkan kekayaan, bikin kesenjangan sosial, bikin orang-orang fakir miskin itu menjadi iri, sombong. Karena itu tidak boleh. Bagaimana kalau wadahnya itu tidak emas tapi disepuh sama emas? Gimana hukumnya? Kalau disepuh sama emas nanti hukumnya tergantung. Kalau misalkan ketika Anda bakar wadahnya tadi tidak meleleh tapi emasnya hilang, itu boleh digunakan.
Tapi kalau ketika Anda bakar itu nanti emasnya meleleh, berarti kan banyak emasnya, tidak boleh digunakan. Paham ya? Nah itu kalau disepuh sama emas. Ya kan disemprot, dilapisi. Nah itu namanya disempuh. Waya jusu lanunang. Istiqmalu ghairihima. Apa nggunakake sakliyane wadah emas lan perak? Apa nggunakake wadah emas lan perak? Apa nggunakake sakliyane wadah emas lan perak? Minal awani tegese piro-piro wadah. Tegese piro-piro wadah. Tapi kalau menggunakan wadah yang saking piro-piro wadah, tegese piro-piro wadah. Tapi kalau Anda menggunakan misalkan piring dari kristal, kemudian Anda menggunakan gelas dari zamrud, kemudian gayungnya dari yakut dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena itu tidak begitu menimbulkan kecemburuan. Karena orang kadang tidak tahu. Anda pakai gelas kristal atau pasti paling kaca, ya toh? Nah, pandangannya kan gitu. Berbeda dengan yang pakai emas dan perak. Karena itu Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa yang minum memakai wadah dari emas atau perak, maka nanti di dalam perutnya akan mengalir air dari neraka jahanam.